Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita ini masih dalam bab 1 bilangan bulat. Bagian yang kelima adalah pembagian. Kita mulai dari yang pertama, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Contohnya 1, positif 3 kali positif 2 sama dengan positif 6. Maka ini sama artinya dengan positif 6 dibagi positif 2 sama dengan positif 3. 2, negatif 3 kali positif 2 sama dengan negatif 6. Sama artinya dengan negatif 6 dibagi positif 2 sama dengan negatif 3. 3, positif 3 dikalikan negatif 3 kali negatif 2 sama dengan positif 6. Sama artinya dengan positif 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Contoh keempat, positif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Sama artinya dengan negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan positif 3. Berikutnya pembagian menggunakan tanda dan nilai mutlak. Contoh 1, positif 14 dibagi positif 7, hasilnya akan positif, yaitu positif dari 14 dibagi 7 sama dengan positif 2, atau dikatakan positif dibagi positif, hasilnya sama dengan positif. Contoh kedua, negatif 18 dibagi negatif 3, hasilnya akan positif, yaitu positif dari 18 dibagi 3 sama dengan positif 6, atau dikatakan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh ketiga, positif 8 dibagi negatif 2, hasilnya akan negatif, yaitu negatif dari 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4, atau dikatakan positif dibagi negatif, maka hasilnya akan negatif. Contoh keempat, negatif 21 dibagi positif 3, hasilnya akan negatif, yaitu negatif dari 21 dibagi 3 sama dengan negatif 7, atau dikatakan negatif dibagi positif, hasilnya akan negatif. Berikutnya pembagian dan kebalikannya. Kita mulai dari kebalikan suatu bilangan. Contohnya 2/3, kebalikannya 3/2, jadi tinggal dibalik saja. Negatif 2/3 kebalikannya negatif 3/2. 5 bisa ditulis 5/1, maka kebalikannya adalah 1/5. Negatif 1/3 kebalikannya adalah negatif 3 atau negatif 1/3. Berikutnya pembagian bilangan. Contoh 1, 10 dibagi negatif 6 sama dengan 10 dikalikan negatif 1/6. Jadi pembagian dirubah jadi kali, maka pembaginya dibalik. Negatif 6 kebalikannya negatif 1/6. Jadi sama dengan positif kali negatif, hasilnya akan negatif. Jadi negatif dari 10 kali 1/6 sama dengan negatif 10/6. Disederhanakan menjadi negatif dari 10 dibagi 2 per 6 dibagi 2 sama dengan negatif dari 5/3. Contoh kedua, negatif 2/5 dibagi negatif 2/3 sama dengan negatif 2/3, pembagian dirubah jadi kali, negatif 2/3 dibalik jadi negatif 3/2. Jadi hasilnya akan positif, karena negatif kali negatif akan hasilnya akan positif. Jadi positif dari 2/5 kali 3/2 sama dengan negatif 3/5. Jadi 2 di atas dan 2 di bawah ini bisa dicoret. Selanjutnya operasi campuran perkalian dan pembagian. Contoh 4 dibagi negatif 6/7 dikalikan negatif 9 sama dengan 4 kali negatif 7/6. Jadi bagi dirubah jadi kali,
negatif 6/7 dibalik jadi negatif 7/6 dikalikan negatif 9, maka hasilnya menjadi akan positif karena negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya sama dengan positif dari 4 kali 7/6 dikalikan 9. Nah, ini untuk memudahkan perkalian yang bisa disederhanakan. Hasilnya sama dengan positif dari 2 kali 7 kali 3. 2 dan 3 ini asalnya 4 dan 6 sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Kemudian 6 bagi 2, 3. 3 dan 9 disederhanakan. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Sehingga hasil akhirnya 2 kali 7 kali 3. Hasilnya sama dengan positif 42. Berikutnya pembagian dengan 0. Perlu dipahami atau dicermati. Kita lihat contohnya. 3 dibagi 0 sama dengan berapa? Ini kan sama artinya dengan berapa dikalikan 0 sama dengan 3. Tidak ada bilangan yang jika dikalikan dengan 0 menghasilkan 3. Contohnya saja, misalnya di sini kita masukkan 1. 1 kali 0 ya 0, tidak mungkin sama dengan 3. 10 kali 0 ya 0, tidak mungkin sama dengan 3. Jadi tidak ada bilangan yang jika dikalikan 0 menghasilkan 3. Berikutnya bagaimana dengan 0 bagi 0? 0 bagi 0 sama dengan berapa? Ini kan sama artinya dengan berapa dikali 0 sama dengan 0. Terdapat tak hingga bilangan yang jika dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Maksudnya misalnya kita masukkan 1. 1 kali 0 ya 0. 2 kali 0 ya 0. 1000 kali 0 ya 0. 1 juta kali 0 ya 0. Jadi banyak sekali di sini sampai tak terhingga. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pembagian dengan 0 dikatakan tidak terdefinisi. Berikutnya hitungan dengan kombinasi 4 operasi. Contoh yang pertama, 5 ditambah negatif 2 dikalikan 4. Jadi perlu diketahui bahwa jika ada perkalian atau pembagian, maka perkalian atau pembagian itu didahulukan. Dalam hal ini yang kita kerjakan dulu adalah perkalian negatif 2 dengan 4, sehingga hasilnya sama dengan 5 tinggal ditulis ulang ditambah dengan hasil kali negatif 2 dikalikan 4 sama dengan negatif 8, sehingga hasilnya sama dengan 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua, negatif 12 dikurangi 20 dibagi 4. Dikerjakan dalam kurung dulu. Jika ada dalam kurung, maka itu dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 12 dikurangi 20 sama dengan negatif 32. Baru dibagi 4. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 8. Contoh yang ketiga, 45 dibagi negatif 3 dikuadratkan. Jika ada eksponen atau bilangan berpangkat, maka itu dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya 45 dibagi 9 sama dengan 5. 9 ini merupakan hasil dari negatif 3 dikuadratkan, atau negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan positif 9. Berikutnya, sebagai tambahan dari pembagian ini perlu dipelajari sedikit tentang sifat distributif perkalian. Sebagai contoh, 1 negatif 5 dikalikan dalam kurung negatif 4 ditambah 6. Kemudian kita bandingkan dengan sebelah ruas kanan, negatif 5 dikalikan negatif 4, kemudian ditambahkan dengan negatif 5 dikalikan positif 6. Kita lihat masing-masing hasil dari ruas kiri maupun ruas kanan. Kita lihat ruas kiri.
negatif 5, kita tulis ulang saja. Kemudian dalam kurung negatif 4 ditambah 6, hasilnya positif 2. Ruas kanan, negatif 5 kali negatif 4 sama dengan positif 20. Ditambah negatif 5 dikalikan positif 6, hasilnya negatif 30. Kita kembali lihat ruas kiri. Hasil dari negatif 5 dikalikan 2 sama dengan negatif 10. Ruas kanan, 20 ditambah negatif 30, hasilnya juga negatif 10. Jadi hasilnya sama baik ruas kiri maupun ruas kanan. Jadi negatif 5 dikalikan dalam kurung negatif 4 ditambah 6 tutup kurung sama dengan negatif 5 dikalikan negatif 4 ditambah dengan negatif 5 dikalikan 6. Atau secara umum A dikalikan dengan dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dengan dalam kurung A kali C. Ini disebut sifat distributif. Dalam hal ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh yang kedua, 12 kali dalam kurung setengah dikurangi sepertiga. Kemudian kita bandingkan hasilnya dengan ruas kanan, 12 dikalikan setengah dikurangi dengan 12 dikalikan sepertiga. Kita lihat hasil masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat ruas kiri, 12 ditulis ulang, kemudian ini operasi pecahan. Kalau pengurangan atau penjumlahan kita samakan dulu penyebutnya. Dalam hal ini kita samakan 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kemudian pembilangnya berasal dari 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Kemudian yang 2 ini 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Kemudian kita lihat ruas kanan, 12 kali setengah itu sama dengan 6. Atau 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. Kemudian 12 kali sepertiga itu 4. Atau 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Kembali ke ruas kiri, 3/6 dikurangi 2/6 dikerayakan dulu dalam kurung, hasilnya 1/6. Kemudian di ruas kanan, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Di ruas kiri masih perlu kita hitung, 12 kali 1/6 sama dengan 2. Di sebelah kanan juga 2. Jadi hasilnya sama. Jadi 12 dikalikan dalam kurung setengah dikurangi sepertiga sama dengan 12 kali setengah dikurangi 12 kali sepertiga. Atau secara umum, A dikalikan dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Ini juga disebut sifat distributif. Dalam hal ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, demikianlah materi pembagian kali ini. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKS 5 atau 3/5. Ada 4 bagian di sini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.